Tidak sampai suami wanita itu mengambil inisiatif untuk bersaksi, mantan kekasih wanita tersebut baru benar-benar runtuh. Ia sadar, selama ini ia sengaja mencoba membela anaknya agar terbebas dari masalah. Namun pada akhirnya, ia tetap kalah dari wanita itu. Ternyata, tidak lama yang lalu, mantan kekasih itu menipu Pak Saleh yang sedang mabuk hingga terjerumus ke dalam hubungan intim. Ia kemudian memeras Pak Saleh agar memohon kepada wanita itu untuk mengeluarkan surat pernyataan demi anaknya. Pak Saleh takut jika wanita mengetahui perselingkuhannya, wanita itu akan menolak menikah lagi. Dengan terpaksa, ia setuju. Saat Pak Saleh pergi menemui wanita itu, ia justru melihat wanita tersebut bersama rekan kerjanya sedang membawa putrinya untuk rehabilitasi psikologis. Rekan wanita itu bahkan menaruh tangan di bahu putrinya dengan cara yang ambigu. Pak Saleh langsung merasa sangat cemburu. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menyerang rekan wanita itu. Perkelahian berhenti hanya setelah wanita itu menenangkan keduanya. Dengan marah, wanita itu menegur Pak Saleh, menanyakan alasan dia datang lagi. Pak Saleh pun canggung menjelaskan bahwa ia ingin wanita itu mengeluarkan surat pernyataan. Ia dan mantan kekasih siap menanggung kompensasi apapun yang diminta. Mendengar ini, wanita itu semakin marah. Ia tidak pernah menyangka Pak Saleh mengabaikan putrinya ketika anak mantan kekasih itu dulu mengganggunya. Kini, akibat perundungan itu, putrinya mengalami masalah psikologis. Ia pun menuntut demi keadilan putrinya, namun Pak Saleh berani meminta pengampunan untuk mereka. Tanpa berkata lebih banyak, wanita itu menegur dan meninggalkannya. Mantan kekasih kemudian mencoba menemui wanita itu secara langsung, mengaku menyesal dan meminta pengampunan. Anak mantan kekasih juga pura-pura menyesal dan meminta maaf karena telah menyakiti putri wanita itu. Ia berjanji akan berubah, namun wanita itu tidak terpengaruh. Ia menegaskan bahwa mereka tidak benar-benar menyesal, mereka hanya takut dipenjara. Ia bersedia menandatangani surat pernyataan hanya jika anak mantan kekasih merasakan penderitaan yang sama dengan putrinya. Menyadari permohonan mereka sia-sia, mantan kekasih dan anaknya menunjukkan sifat asli mereka. Mereka mencoba memaksa wanita itu menandatangani surat. Untungnya rekan wanita itu datang tepat waktu dan menghentikan mereka. Wanita itu juga memperingatkan bahwa tindakan mereka terekam kamera mobil, dan jika masih mengganggu, mereka akan menghadapi dakwaan lebih berat. Mantan kekasih tidak berani bertindak lagi, namun ia mengancam akan mengalahkan wanita itu di pengadilan. Tak disangka, wanita itu telah menunggu trik terakhirnya. Beberapa hari kemudian, saat persidangan, mantan kekasih menunjukkan akta kelahiran anaknya, membuktikan bahwa anaknya masih di bawah usia 14 tahun, sehingga tidak bisa bertanggung jawab secara hukum. Kerumunan menjadi heboh. Banyak yang mengira gugatan wanita itu akan gagal. Namun wanita itu sudah menunggu momen ini. Ia berdiri dan menuduh mantan kekasih memalsukan akta kelahiran anaknya. Hakim meminta bukti. Wanita itu berkata, meski memiliki bukti, ia ingin memberi kesempatan seseorang di tempat itu untuk menebus kesalahannya. Saat semua orang bingung, Pak Saleh yang bergulat dengan nuraninya maju ke depan. Ia bersaksi bahwa beberapa minggu lalu ia merayakan ulang tahun anak tersebut, tepat ulang tahun ke-14-nya. Mantan kekasih terperangah mendengar ini.